Budaya Parmi Gresik lingkungan yang apa wonten ing laladan Paduan Pragilor Elwi Kalih sinungguh dening sagunging para warga wanda saking dhateng kagambung pungiring dadi. Salam Rahayu, Om Swastiastu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Saraswati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiasa memberikan kita bimbingan, ilmu pengetahuan, pencerahan, dan menunjukkan kita menuju jalan yang benar. Nah, pada kali ini saya akan menambahkan penjelasan tentang kemarin masalah larung sesaji yang ditanyakan dari pegawai medsos. Di sini saya tidak berwenang untuk melabeli itu sesat, musyrik atau apa. Kita kembalikan tergantung dari niat kita. Kalau kita menghaturkan sesajian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan niat ikhlas, dengan niat kebaikan untuk memayu hayuning buwono, untuk mendapatkan pengetahuan, pencerahan, untuk rasa syukur kepada Tuhan, untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik. Saya pikir itu bukan musyrik ya, karena musyrik sendiri berasal dari kata mu dan syirik. Mu itu orangnya, syirik itu orang yang menyekutukan Tuhan. Sedangkan ajaran-ajaran leluhur kita dari zaman dulu, ajarannya adalah monoteisme atau Tuhan itu satu ya. Sudo dewa iku, sudo dewa iku. Jadi Tuhan itu adalah satu ya. Jadi Tuhan itu tidak dijabarkan, tidak bisa dibatasi dengan nama dan wujud dan bentuk tertentu. Tuhan itu wiswaswarupa, jadi menyeliputi seluruh alam ini adalah perwujudan Tuhan. Jadi mungkin jika ada orang atau oknum yang melarung sesaji dengan tujuan untuk misalkan mencari pesugihan atau mencari nomor togel atau untuk kekayaan yang instan, ya mungkin itu boleh dibilang syirik ya. Tapi kalau untuk pencerahan sejati, untuk rasa syukur kepada Tuhan, ya saya pikir itu bukan ya. Jadi syirik atau tidak itu tergantung niat kita. Lelungsuran, banten atau apa yang dilarung ke laut atau ke sungai atau di mana itu bukan untuk ngasih makan setan ya. Jadi sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya kalau misalkan ada yang orang lain atau pihak lain yang melarang itu, ya mungkin sesuai dengan budaya dia, karena budaya dia tidak ada kekayaan alam seperti buah-buahan, sayuran, tanaman dan sebagainya. Sebetulnya sesajen atau bebantenan ya kalau orang Bali itu unsurnya ada 4: patram, puspam, palam, toyam. Patram itu daun, maksudnya daun itu mengayomi kita, hidup itu harus selalu mengayomi dan melindungi kepada sesama. Nah, yang kedua adalah palam atau pahala. Pala itu buah itu manis ya. Maksudnya kita itu harus memberikan buah kebajikan kepada semua makhluk. Puspam itu bunga itu harum ya, artinya bahwa manusia itu harus saling memberikan wewangian atau kebajikan dan kasih sayang. Toyam itu tirta itu kita harus bisa mengalir seperti air, bisa menyesuaikan adaptasi sesuai dengan lingkungan dan di segala patra. Orang Nusantara zaman dulu kalau melakukan persembahyangan itu pakai sarana yaitu bebantenan. Jadi maksudnya agar kita lebih fokus, kita dituntun kepada Tuhan ya. Jadi seperti simbol tumpeng. Tumpeng itu sebetulnya simbol dari lingga dan yoni ya. Yin dan yang, urusa dan prakriti itu simbolnya asal muasal dari kehidupan ini ya. Makanya bangunan lingga yoni ya seperti tumpeng itu sebetulnya wujudnya seperti itu. Kalau mungkin secara fisiknya itu seperti di Monas ya. Monas itu
ada bentuk tubuh, pinggirnya dilingkari. Kemudian mungkin di negara lain ada lingga yoni yang berbentuk kubus. Terus sebelah ininya, pinggirnya orang akan melilingi di situ atau pradaksina, mengelilingi dari patung batu itu. Ya, jadi sebetulnya semuanya itu sebetulnya esensinya kita tidak menyembah batu. Yang kita sembah ya Tuhan, cuma untuk mengkonsentrasikan, untuk memfokuskan kepada Tuhan. Nah, kita menggunakan simbol-simbol itu, dan saya pikir Tuhan juga tidak marah. Tuhan maha tahu ya. Orang ini menyembah batu atau menyembah Tuhan, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu bakti kita, sembah kita. Maka kita tidak ada gunanya saling menyalahkan. Oh, kamu itu tidak menyembah Tuhan, kamu tidak beriman, kamu itu cover atau menutup diri dengan Tuhan. Kita tidak ada legalitas untuk menjat lain, kamu itu cover, kamu itu musyrik, menyembah Tuhan atau enggak. Yang bisa menentukan ya yang mengerti hanya dirinya sendiri dan Tuhan. Jadi alangkah baiknya kita masih sesama jadi manusia, kita belum manunggaling kaulo Gusti, kita belum jadi Tuhan. Kita tidak usahlah kita saling menghujat, saling merendahkan atau mengcover-coverkan orang, menyesat-nyesatkan orang, memusrik-musrikkan orang. Itu akan menambah dosa, akan menambah kita jauh dari Tuhan. Hendaknya kita semua saling rukun, hidup damai, apapun perbedaannya. Orang Tuhan juga cuma satu. Mau diduakan juga apa. Jadi kalau misalkan kayak istilah Tuhan beranak atau apa, itu kan hanya istilah. Sama seperti anak tangga, apa tangga punya anak buah, apa buah punya anak sungai, apa sungai itu beranak. Jadi semua itu hanya